Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Moritz di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Kamis tanggal 7 Maret tahun 2024. Rekan trader, market selalu datang memberikan analisa buat rekan trader supaya rekan trader setidaknya memiliki sedikit panduan sebelum masuk dalam dunia trading. Kita memberikan analisa, kita memberikan informasi, kita memberikan berita buat rekan trader agar rekan trader adalah sedikit ilmunya, adalah sedikit pegangannya sebelum terjun dalam dunia trading. Karena dunia trading ini adalah dunia yang sangat penuh dengan resiko. Apabila kita tidak mempunyai informasi yang cukup, kita bisa terjerembab, jatuh, salah memprediksi dan lain-lainnya. Oleh karena itu, tugasnya market memberikan informasi agar rekan trader bisa menganalisanya lagi apa yang telah kami berikan. Oke rekan trader, pergerakan pasar pada hari ini sangat luar biasa. Hari ini kalau saya ibaratkan itu seperti kapal sedang masuk di lautan Masalembo. Pergerakan pasarnya akan sangat deras ya. Apalagi kemarin, udah mulai dari hari kemarin, puncaknya adalah pidato yang dikeluarkan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika Jeremy Powell, di mana pidato yang dikeluarkan itu mendukung adanya pemotongan tingkat suku bunga tahun 2024. Nah, pemotongan tingkat suku bunga tahun 2024 didukung oleh Jeremy Powell, tapi waktunya ini kita belum tahu ya. Dengan adanya sikap yang dikeluarkan oleh Jeremy Powell membuat emas terbang tinggi, dolar sedikit tertahan. Nah, ini dia. Inilah yang menjadi alasan kenapa hari ini adalah tingkat ketinggian emas dalam sejarah. Kalau rekan trader lihat di analisa-analisa saya sebelumnya, terutama di analisa tahunan, saya bilang bahwa emas dan Bitcoin adalah salah satu faktor atau salah satu aset yang harap diperhatikan dalam investasi. Karena saya sudah memperhitungkannya rekan trader. Dan apa yang terjadi? Emas tertinggi 2161, Bitcoin tertinggi menuju ke 69.000, menuju 70.000, dan bisa tidak tertutup kemungkinan sampai ke 100.000. Oleh karena itu rekan trader, mari kita bahas bersama-sama. Tapi mari kita lihat dulu rekan trader apa yang terjadi di hari kemarin. Di hari kemarin rekan trader bisa lihat indeks dolar Amerika jatuh, udah sangat jelas dia mengalami kejatuhan rekan trader sampai level paling terendah 1.03.138. Begitupun juga euro angka saham dolar, dia naik sampai ke 1.09. Dia sudah menuju lagi di 1.09. Ini luar biasa. Pound sterling pun juga dia dalam sejarah menyentuh level 1.275. Itu nilai paling tertinggi rekan trader. Untuk gold jangan dibilang lagi rekan trader. Gold kemarin itu menuju ke 2145-an 45, 51, 52 dan ditutup di sekitaran 46. Hari ini dia menuju level 2061, titik tertinggi dalam sejarah. Dan untuk USD yen Jepang, kita lihat USD yen Jepang TKO benar-benar handuk putih dilempar, dia turun sampai 148. Jadi harap maklum aja rekan trader. Ini harap diperhatikan. Dan untuk tema harian kita pada hari ini, saya mengangkat sebuah tema yang sangat luar biasa. Emas tertinggi dalam sejarah. Nah ini dia tema yang saya angkat. Emas tertinggi dalam sejarah. Seperti yang telah saya bilang sebelum-sebelumnya. Bulan Januari, bulan Desember, akhir Desember tahun 2023, saya sudah bilang bahwa emas dan Bitcoin adalah aset yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Karena aset ini tahun 2024 akan melonjak tinggi. Kenapa saya bilang seperti kayak gitu? Karena kita sudah tahu bahwa kenaikan tingkat suku bunga sudah sampai puncaknya itu tahun 2023. Dan tingkat suku bunga akan dipotong, mengalami pelemahan, pengurangan di tahun 2024. Dan saya sudah memprediksikan itu dari bulan Januari sampai bulan Maret. Saya sudah bilang hati-hati, tidak tertutup kemungkinan ini apabila semakin cepat dikurangi tingkat suku bunganya, semakin cepat pula kenaikan yang terjadi. Dan apa yang terjadi rekan trader? Kita bisa lihat dalam berapa minggu ini, terutama 2 minggu terakhir ini, 1 minggu terakhir ini, kita bisa lihat dengan jelas bahwa emas hari ini dia naik sampai ke
2161, titik tertinggi dalam sejarah. Bitcoin pun juga sampai ke 69.000. Tapi kita berbicara tentang emas. Emas ini naik, kita bisa tahu, oke, emas ini adalah aset yang safe haven. Dia akan naik kalau terjadi peperangan, dan dia akan naik juga apabila tingkat suku bunga dikurangi. Nah, seperti yang kita dengar sebelumnya bahwa tingkat suku bunga ini kemungkinan besar memang dipredisikan bulan Maret atau bulan Juni. Walaupun masih ada tanda-tanda tanya di situ ya. Dan pidato yang dikeluarkan kemarin, di mana sudah jelas Jerome Powell bilang bahwa tingkat suku bunga akan dikurangi tahun 2024, itu jelas. Nah, tapi masalah kapannya itu kita belum lihat ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa statement yang dikeluarkan memberikan tekanan terhadap dolar Amerika sehingga membuat emas naik ke level paling tertinggi 2161. Akan tetapi rekan trader, apakah dia bisa naik lebih tinggi lagi? Kalau saya bilang bisa saja dia naik lebih tinggi. Karena belum pastinya tingkat suku bunga ini diturunkan. Kalau dia sudah pasti dia akan naik. Tapi kita akan tunggu lagi pidato yang akan dikeluarkan hari ini. 2 kali pidato rekan trader. Kemarin waktu dia memberikan pidato emas itu sempat turun. Walaupun itu cuma gejolak biasa, dia naik lagi. Nah, hari ini dia sudah naik ke level 2161. Yang saya khawatirkan di saat pidato itu dikeluarkan, gaya saya udah seperti santai aja nih ya. Yang saya khawatirkan di saat pidato itu dikeluarkan, emas bisa berbalik arah. Ya, ini saya kekhawatiran saya rekan trader. Kekhawatiran saya. Kemarin di saat jam 10 malam dia mengeluarkan pidato, emas jatuh. Ya, percobaan pertama. Dan biasanya kalau Jerome Powell memberikan pidato, biasanya 2 kali. Percobaan pertama itu biasanya dia datar. Percobaan kedua berhasil. Oleh karena itu, sekali lagi saya bilang bahwa emas dia sudah sampai di level tertinggi 2161. Saya berpikir bahwa ini adalah tingkat ketinggian yang paling maksimal. Dan kita akan lihat, masih akan ada hari ini pidato dan akan ada besok non-farm payroll. Saya paling khawatir adalah emas akan runtuh dalam 2 hari belakangan ini. Itu kekhawatiran saya. Bisa saja benar, bisa saja salah. Tapi dari apa yang telah saya amati, biasanya 2 kali pidato. Pidato pertama tidak terlalu, pidato kedua dia akan memberikan kekuatan. Nah, ini start malam 10 waktu Indonesia bagian Barat, 22.00 dia akan pidato. Yang saya khawatirkan adalah setelah emas sampai level 2161, emas akan jatuh setelah pidato tersebut. Tapi ini hanya adalah estimasi yang saya berikan. Bisa saja salah, bisa saja benar. Rekan trader yang nanti menyimpulkannya. Oke rekan trader, saya udah seperti Joker di film Batman. Oke, kita coba masuk langsung. Demikianlah tema kita pada hari ini. Sekarang kita coba masuk di analisa teknikal. Seperti biasa analisa teknikal, kita akan masuk dari indeks dolar Amerika, dan kita akan mulai dari indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika hari ini kita lihat. Indeks dolar Amerika hari ini kita lihat rekan trader, dia sudah mengadakan kejatuhan. Dia agak sedikit terjatuh, tapi sekali lagi saya bilang hati-hati, dia ini udah sampai level oversold rekan trader. Hati-hati, saya berasumsi bahwa dia akan turun ya. Anggaplah penurunan paling maksimal adalah sampai di level paling terendah di seputaran. Ini saya balik ini dulu. Nah, anggaplah penurunan maksimal itu rekan trader ya, dia sudah sampai di level 103.063. Tapi sekali lagi saya bilang hati-hati rekan trader. Hari ini akan ada berita dan saya bisa bilang bahwa tidak terlalu kemungkinan dia akan naik sampai di 103.495. Jadi analisa saya, dia ini akan naik sampai di level sini rekan trader. Ini analisa ya. Nah, ini analisa saya. Dia akan mencoba naik level tertingginya ini sampai level paling terendah menurut saya di seputaran sini. Jadi 103.067 sampai 103.495. Bagaimanakah euro uncle saham dolar? Kita lihat rekan trader, euro uncle saham dolar.
Nah, untuk euro Uncle Sam dolar rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas bahwa euro Uncle Sam dolar hari ini sekali lagi saya bilang hati-hati. Memang dia tendensinya bullish. Oke, kita ikut aja bullish. Tapi saya bisa memprediksikan bahwa kalaupun bullish, ketinggian paling maksimal saya bisa bilang bahwa adalah di seputaran sini ya, 1.09153. Tapi sekali lagi hati-hati rekan trader. Saya bilang hati-hati ini bisa berdampak di mana saya bisa memprediksikan bahwa kemungkinan besar dia bisa turun itu sampai level paling terendah menurut analisa saya di seputaran 1.08708. Ini analisa saya. Begitupun juga pound sterling, kita lihat pound sterling rekan trader. Arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini, kita lihat rekan trader bahwa pound sterling hari ini kita lihat tendensi bullish luar biasa, dan kemungkinan bullish naik masih tinggi saya yakin masih tinggi, dan kemungkinan saya bisa bilang dia bisa naik sampai level paling tertingginya itu di seputaran 1.27553. Tapi sekali lagi hati-hati pembalikan arah, dia bisa turun sampai level paling terendah menurut saya di 1.27092. Ini hati-hati berita hari ini. Sekali lagi saya bilang hati-hati berita hari ini. Nah, bagaimana ke euro gold? Nah, kita lihat gold rekan trader. Untuk gold rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa gold pada hari ini, saya pindahin ini dulu. Oke. Gold pada hari ini tendensi bullish masih ada. Tapi hati-hati. Sekali lagi, hati-hati. Bullish hari ini saya bisa bilang dia bisa naik. Mungkin ketinggian paling maksimal itu di seputaran 2174, rekor pecah. Tapi sekali lagi saya bilang rekan trader, ini cuman asumsi saya. Sekali lagi saya bilang hati-hati, dia bisa saja turun sampai level paling terendah menurut analisa saya itu kembali ke 2129. Ini hanya analisa saya, tapi tidak tertutup kemungkinan bisa terjadi. Jadi dia akan bergerak antara 2129 sampai 2174. Hati-hati rekan trader. Dan untuk USD yen Jepang, rekan trader, kita lihat USD yen Jepang hari ini, pola pergerakan dari USD yen Jepang kita udah bisa lihat lah, dia jatuh ya. Nggak usah bilang apa-apa lagi dia jatuh, tapi saya lebih berbicara positif. Kalaupun dia jatuh, kejatuhan paling maksimal itu di 147.57, dan hati-hati pembalikan arah, saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia akan naik sampai level tertinggi di 148.745. Jadi pola pergerakannya menurut saya dari sini ya, sampai di level paling terendah itu ya taruhlah di sini. Nah, di sinilah. Oke. Ini adalah arah pergerakannya. Antara 147.557 sampai 148.745. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Tapi sebelumnya saya mau kasih informasi buat rekan trader bahwa hari ini hati-hati kalender ekonomi ya. Akan ada berita yang sangat-sangat luar biasa, keputusan tingkat inflasi dari Eropa 2015, 2030 klaim pengangguran awal. Setelah itu konferensi pers G20 dan terakhir ditutup 22.00 testimoni dari Jerome Powell. Hati-hati. Oke, rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya selalu berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Sekali lagi hari ini beritanya sangat banyak. Sampai besok kita masuk dalam pelabuhan, kita masuk dalam gelombang-gelombang, kita masuk di lautan Masa Lembu. Jadi gerakan pasar sangat luar biasa hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Salam profit Indonesia.